Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dalam matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hingga bait nomor 17. Di mana bait nomor 17 merupakan pembahasan mengenai kondisi nun dan mim bertasydid. Maka di bait nomor 18 ini merupakan bab yang baru, yang dimana di dalam matan Tuhfatul Atfal di situ tertulis al-maktub bi ahkami al-mimis sakinah, ya, atau ahkamu al-mimis sakinati. Jadi di bait 18 hingga 20, atau tepatnya diawali pada bait nomor 18, itu membahas mengenai hukum-hukum pada mim mati. Dua bab sebelumnya kita sudah membahas mengenai nun mati dan tanwin. Setelahnya mengenai nun mim bertasydid, maka saat ini kita akan membahas mengenai hukum mim mati. Perhatikan di situ di bait nomor 18, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija. Perhatikan di bait nomor 18, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan wal mimu, dan apabila mim intaskun, jika dalam kondisi sakin yaitu sukun atau mati, taji qablal hija, yang dimana setelahnya berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah, la alifin layyinatin, selain huruf alif, lidhil hija, maka perhatikanlah bagi orang yang berakal. Maksudnya adalah di bait nomor 18 beliau mendahulukan mengenai pembahasan mengenai mim mati, dan beliau mengatakan wal mimu intas kuntaji qablal hija la alifin. Perhatikan di bait nomor 18 ini terdapat sebuah faidah yang harus kita ambil, yang dimana beliau mengatakan wal mimu intas kuntaji qablal hija la alifin layyinah. Di bait nomor 18 beliau mengatakan apabila ada mim mati bertemu setelahnya huruf-huruf hijaiyah selain alif. Nah, ini menarik. Mengapa hanya alif saja yang disebutkan? Ini yang kita akan bahas terlebih dahulu di bait nomor 18. Perhatikan bersama huruf hijaiyah, kita sebagaimana telah pelajari di awal-awal pertemuan, di mana kita mengambil pendapat yang mengatakan 29. Dan ini sebagaimana yang dinukilkan dan dipendapati oleh Al-Imam Ahmad At-Tibi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa iddatul hurufi lil hijai tis'un wa ishruna harfan bilam tirai. Bahwa iddatul huruf, jumlah huruf hijaiyah, tis'un wa ishruna harfan, yaitu ada 29 huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu ada 29 bilam tirai, tanpa ada keraguan. Sehingga di sini kita mengambil pendapat dari
beliau rahimahullah ta'ala mengatakan 29 huruf hijaiyah, dan ini merupakan pendapat yang mayoritas. Nah, dari 29 huruf hijaiyah tadi, apabila ada mim mati setelahnya berjumpa dengan huruf hijaiyah selain alif, jadi huruf hijaiyah 29. Sehingga apabila ada mim mati ketemu huruf 29 ini akan terjadi beberapa hukum. Kecuali alif. Sebab alif ini tidak mungkin dalam kondisi yang hidup. Mim mati tidak mungkin bertemu dengan huruf yang mati lagi. Sebab alif itu pun tidaklah dikatakan alif kecuali harus ada huruf sebelumnya berharokat fathah. Baru itu namanya alif. Contoh maliki. Mim harokatnya fathah, setelahnya alif. Maka ini baru namanya alif. Jadi tidaklah dikatakan alif kecuali harus ada huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, maka tidak mungkin mim mati bertemu dengan alif. Ya, tidak mungkin. Karena mim mati ini harus bertemu dengan huruf yang hidup. Nah, sehingga dari 29 huruf hijaiyah tadi, dikarenakan alif tidak masuk dalam kategori hukum ini, dikurangi menjadi berapa? Tersisanya 28 huruf hijaiyah. Jadi yang dimasukkan dengan la alifin layyina di bait nomor 18 maksudnya adalah tidak mungkin mim mati bertemu dengan alif. Yang ada adalah mim mati bertemu dengan hamzah. Seperti itu. Jadi apabila pemirsa ataupun kita di sini menjumpai ayat di dalam Al-Qur'an yang di situ mim mati bertemu dengan a misalkan, ada a-nya, maka itu sudah dipastikan adalah hamzah, bukan alif. Karena tadi sebagaimana kaidah disebutkan hamzah bisa hidup, bisa mati. Akan tetapi alif selamanya mati. Sehingga alif tidak mungkin bisa terucap dengan harokat a, i, u. Itu tidak bisa alif. Yang bisa diucapkan a, i, u itu hanyalah hamzah. Maka tidak mungkin kalau misalkan ada mim mati ketemu a misalkan. Jawabannya itu alif. Itu merupakan jawaban yang salah. Karena yang benar adalah hamzah. Sebab alif tidak bisa berharokat. Alif tidak bisa berharokat. Yang berharokat yang ada dalam Al-Quran a, i, u itu adalah namanya hamzah. Makanya kalau kita baca contohnya iyyaka, i di situ apa? Itu hamzah. Hidup ya. Betul. Ihdina misalkan, walaupun tidak ada tanda hamzahnya nih, ihdina. Itu namanya hamzah wasol. Ya, dia hanya meminjam bajunya alif, tapi secara huruf dia adalah hamzah. Disebutlah dengan hamzah wasol. Padahal secara tulisan di Al-Quran itu cuma alif saja. Ihdina. Tapi sebagaimana kaidah tadi, bahwa apapun yang terucap a, i, u dalam Al-Quran, maka itu sudah dipastikan adalah hamzah. Adapun kalau misalkan ada pertanyaan, alif fathah a misalkan, maka bisa nggak seperti itu? Tidak bisa. Alif nggak bisa dimasukkan harokat, karena alif selamanya mati. Tapi masuk dalam 29 huruf itu, Ustaz. Nah, karena alif ini nggak termasuk pada hukum mim tadi, maka terjadi pengurangan menjadi 28 saja yang masuk kategori hukum mim mati ini. Gitu. Ya. Maka oleh sebab itulah maka di situ disebutkan la alifin selain alif. Makanya tadi kan disebutkan mim mati ketemu huruf hijaiyah 29. Cuman dikarenakan alif ini tidak masuk dalam kategori hukum ini, maka dikurangi menjadi 1 menjadi 28. Seperti itu, ya. Nah, kemudian di bait nomor berikutnya yaitu nomor 19. Nomor 19 beliau menjelaskan lagi mengenai lanjutannya. Tadi di bait nomor 18 beliau hanya menjelaskan bahwa mim mati ketika berjumpa dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28, ya, karena tadi alif tidak termasuk, maka terjadi beberapa hukum, dan beberapa hukum ini akan dijelaskan pada bait nomor 19. Apa yang beliau katakan? Beliau rahimahullah mengatakan di bait nomor 19, ahkamuha thalathatun liman dhabata ikhfa'u nidghamu wa ilharun faqata. Beliau rahimahullah menjelaskan ketika terjadi mim mati berjumpa dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28 dikarenakan ditiadakannya alif, maka ahkamuha thalathah. Maka terjadilah dengan perjumpaan mim mati dengan huruf hijaiyah 28 tadi,
menjadi 3 hukum. Jadi apabila ada mim mati bertemu huruf hijaiyah selain alif, maka terjadi 3 hukum pada mim mati. Sebagaimana penjelasan tadi, ahkamu thalathatun liman dhabata. Jadi kita itu kalau bisa dihafalkan alhamdulillah. Ya, jadi ketika ditanyakan misalkan dalam membaca mim mati ketemu ba, misalkan apa hukumnya ikhfa, misalkan mana dalilnya, disebutkan matannya. Nah, seperti itu. Seperti tadi contohnya mim mati tadi katanya hukumnya 3. Apa itu dalilnya? Tadi disebutkan ahkamuha thalathatun liman dhabata. Nah, jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah mim mati kalau bertemu huruf hijaiyah berjumlah 28 tanpa alif, maka terjadi 3 hukum. Apa saja hukumnya? Dilihat pada bait nomor 19 di bagian yang kedua. Belum menjelaskan ikhfa, idgham, idharun, faqata. Jadi cuma ada 3 saja ya. Yang pertama itu adalah ikhfa. Yang kedua itu adalah idgham. Dan yang ketiga itu adalah izhar. Nah itu ya. Itu pada bait nomor 19. Kemudian kita beralih ke bait nomor 20. Yaitu bait yang terakhir yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini insyaallah. Yaitu adalah fal awwalu al-ikhfa'u indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Belum menjelaskan pada bait nomor 20. Jadi tadi kan disebutkan bahwa hukum mim mati ini ada 3 hukum. Nah, yang disebutkan tadi itu ikhfa dulu. Makanya disebutlah pada bait nomor 20 ini hukum yang pertama itu ikhfa. Apa itu? Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i. Maksudnya adalah ikhfa itu adalah apabila ada mim mati berjumpa dengan huruf ba. Itu namanya adalah ikhfa. Maka disebutlah wasammihi. Maka sebutlah nama hukum ini dengan asyafwiyah. Dengan ikhfa syafawi. Lil qurra'i. Ya, dan ini menurut pandangan para ulama. Jadi penamaan ikhfa syafawi ini juga kesepakatan para ulama. Mereka bersepakat bahwa hukum yang pertama itu disebut dengan ikhfa syafawi, yaitu terjadinya pertemuan antara mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, ini kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai hukum yang pertama, ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi ini ya merupakan sebuah hukum pada mim mati yang dimana bacaan ikhfa syafawi, tadi kan disebutkan ya, ikhfa syafawi itu adalah adanya perjumpaan antara huruf mim mati bertemu dengan huruf ba yang hidup. Maka di dalam membacanya ini, kalau kita melihat dari sisi bait ini, yang namanya ikhfa itu berarti samar ya. Ini yang menjadi dalil bahwasanya boleh kita itu dalam membaca iklab dan ikhfa syafawi dengan furja. Furja itu artinya adanya celah di antara bibir atas dengan bibir bawah. Karena tadi ada istilah ikhfa. Ikhfa itu kan samar. Artinya menyamarkan bunyi gunna mim bertemu dengan ba ini. Namun memang pendapat ini ditepis atau komentari bahwa hendaklah pada hukum ikhfa syafawi ini kita merapatkan kedua bibir. Karena di antara bentuk bacaan yang benar adalah dengan kita bisa mengucapkan huruf itu secara sempurna, baik dari sisi makhraj maupun dari sisi sifat. Maka mim mati itu makhrajnya berada di bibir. Dengan apa kata para ulama? Bintibaqis syafatain. Dengan merapatkan kedua bibir. Sehingga bila mana kita tidak merapatkannya alias memberikan celah di antara bibir atas dan bawah, sehingga ini akan terjadi apa? Tidak sempurnanya makhraj. Maka para ulama menyatakan bahwa hendaklah untuk merapatkan, tapi tidak mengapa bagi yang memberikan celah. Intinya para ulama lebih kepada mayoritasnya adalah merapatkan, tapi tidak menyalahkan yang memberikan celah. Ini hubungannya masih ada dengan iklab tadi pada pertemuan dulu ya, mengenai nun mati. Ini permasalahan yang sudah ada
Namun ya kami begitu pula para guru-guru kami mengajarkan dengan merapatkan. Seperti itu. Jadi intinya adalah apabila ada mim mati bertemu dengan ba, maka ditahan mimnya, karena mim ini kan merupakan huruf yang sifatnya gunnah ya. Iya. Ada gunnah karena sebagaimana perkataan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan bahwa huruf nun dan mim ini merupakan huruf yang gunnah, memiliki sifat gunnah. Dan gunnah sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, beliau mengatakan wa gunnatun makhraj wal khayshum, dan gunnah itu tepatnya pengucapannya berada di hidung. Sehingga apabila ada mim mati bertemu dengan ba, maka dijelaskan gunnahnya. Dan sebagaimana pendapat dari Al-Imam Syekh Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullah ta'ala, maka dalam kondisi ini mim mati ketemu ba, ini masuk kategori yang gunnatun kamilah, termasuk tergolong dalam gunnah yang sempurna. Artinya gunnah kamilah ini, gunnah yang sempurna ini adalah kita harus memberikan dengungan yang ditahannya cukup lama. Sama halnya seperti terjadinya nun dan mim bertasydid. Tapi memang nun mim bertasydid pada hakikatnya jauh lebih kuat ya kondisi gunnahnya. Intinya adalah apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka ditahan dengan lama beserta gunnah tadi. Nah, seperti contohnya misalkan. Contohnya jangan jauh-jauh di suratul Fil. Dalam surat Al-Fil ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, ayat berikutnya, tarmihim bi. Perhatikan di situ, tarmihim bi. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Maka di antara tugas yang harus kita perhatikan dalam membaca Quran, di antara kewajiban yang harus kita perhatikan dalam baca Quran adalah memperhatikan tajwidnya. Karena kita tahu bahwasanya di antara makna dari tartil, membaca Quran dengan sebaik-baiknya bacaan, adalah dengan tajwidul huruf, dengan menjelaskan huruf-hurufnya dan juga tajwid-tajwidnya. Sehingga tajwid yang ada pada bacaan tersebut, kita harus menjelaskan mimnya dengan gunnah yang sempurna atau lama. Sehingga kita baca seperti ini. Tarmihim bihijaratim min sijil. Jadi ditahan. Sehingga merupakan kesalahan kalau kita baca terlalu cepat. Contoh. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, itu terlalu cepat. Memang makhrajnya sudah sempurna. Makhraj huruf mim kan merapatkan bibir, namun sifatnya tidak sempurna. Sebab sifatnya itu adalah gunnah yang sempurna, dan gunnah sempurna itu harus ditahan yang lama. Jadi kita itu dalam membaca Quran harus memperhatikan imam makhraj wa imam sifat, yaitu apa? Baik itu makhraj ataupun sifat. Contoh, kalau saya misalkan baca masjid, secara makhraj itu sudah benar, tapi secara sifat itu salah. Mengapa? Ada huruf dal. Dalnya harus dibaca apa? Qalqalah. Jadi yang benar adalah masjid. Sehingga dalam baca Quran, kita harus menerapkan yang namanya makhraj dan yang namanya sifat. Itu. Sehingga apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka kita harus ditahan disertai dengan gunnah yang cukup lama. Contoh yang lainnya lagi ada lagi. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ. Nah, ditahan. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ. Nah, itulah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membaca ikhfa syafawi, yaitu adalah dengan menahannya disertai dengan gunnah yang sempurna atau dengungan yang cukup lama, atau kurang lebih kadarnya itu sekitar 3 atau sampai 4 harakat. Kurang lebih seperti itu yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian, sebelum kita menutup pada sesi yang pertama ini, adalah ada beberapa poin yang harus kita perhatikan agar tidak jatuh dalam kesalahan di dalam baca ikhfa syafawi ini. Karena di antara tujuan kita mempelajari tajwid adalah paling tidak meminimalisirkan kesalahan dalam bacaan Quran. Nah, yang pertama adalah kita jangan membacanya
dengan cepat. Artinya adalah gunnanya tidak sempurna. Seperti tadi contohnya tarmihim bihijarah. Nah, tarmihim bihijarah. Nah, itu gunnanya tidak sempurna. Itu yang pertama. Kesalahan yang pertama adalah terlalu cepat atau tidak ditahannya gunnah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pun tidak boleh terlalu lama juga. Terlalu lama juga tidak diperbolehkan. Karena ya sebagaimana perkataan Imam Sakhawi rahimahullah, beliau pernah mengatakan lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Setiap huruf itu memiliki mizan, memiliki kadarnya. Jadi nggak boleh kita itu taghiyan, berlebihan, wala taku mukhsiral mizani, atau bahkan mengurangi. Jadi sudah ada panduannya. Dalam cara membacanya, jangan mengurangi, jangan melebihkan. Pada poin yang pertama, itu mengurangi kadarnya. Atau yang kedua, melebihkan. Contohnya, tarmihim bihija. Nah, ini terlalu lama. Dan ini biasanya terjadi ketika kita terlalu mendayu-dayu atau terlalu menghayati dengan nada itu. Nah, itu. Jadi jangan terlalu lama. Cukup sekitar 2, 3 sampai 4 harokat. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita jangan isba'. Ya, isba' sebagaimana saya katakan seperti adanya tambahan sebuah huruf seakan-akan panjang. Contoh, tarmihim, tarmihim, him. Harusnya kan mihim, langsung. Jangan mihim. Nah, ini pun terjadi biasanya dengan orang yang menggunakan nada juga. Biasa terjadi seperti itu. Nah, inilah 3 poin yang harus kita perhatikan sehingga jangan sampai jatuh ke dalam kesalahan atau disebut dengan al-lahnu ya lahan. Jadi lahan itu adalah al-khata'u fi qiraatil Qur'an. Itu kesalahan dalam membaca Al-Qur'an yang dimana mau itu kesalahannya kecil, mau itu kesalahannya besar, tetap itu sebuah kesalahan yang harus kita hindari. Seperti tadi contohnya pada masalah guna tadi, Ikhlas Syafawi, tarmihim bihijarah. Apakah itu akan merubah makna? Tentu tidak. Akan tapi dari sisi tajwid itu tidak sempurna. Artinya ada kesalahan dari sisi tajwid. Nah, terkadang kita ini meremehkan, sudahlah nggak apa-apa, toh nggak merubah makna. Nah, ini kan kesalahan kecil. Namun tetap tugas kita adalah memperbaiki. Jangan seakan-akan kesalahan kecil itu sehingga kita meremehkan. Dan ini yang dikhawatirkan. Sebab yang kita baca ini adalah firman Allah, bukan perkataan manusia. Maka hendaklah kita membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Dan teruslah kita mempelajarinya hingga kita bisa meminimalisirkan kesalahan yang kita baca dalam Al-Quran ini. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Barakallahu fiikum. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM. Anda masih bersama kami di Radio Kita FM dalam program Bicara Kalam, kajian live malam hari, live interaktif bersama dengan Ustadz Fauzi Abu Fasya Hafizahullah Ta'ala. Kita memasuki sesi yang kedua. Seperti biasa tadi kami mengajak Anda ya untuk berinteraksi. Jadi silakan Anda bisa memperdengarkan bacaan Quran Anda ke nomor dikirimkan melalui voice note ya ke nomor WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Anda bisa membaca Quran surat Al-Kautsar ya. Atau via telepon Anda bisa hubungi kami di 0231 488 281 ya. Sambil sementara itu Ustaz juga akan mengajak kita untuk mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Lail dari ayat yang ke-19. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi thumma amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sesi yang kedua ini. Insyaallah ta'ala di sesi yang kedua ini kita sebelum mengoreksi bacaan ya pemirsa, kita akan terlebih dahulu ya menjelaskan tajwid-tajwid yang ada. Khususnya kita sudah sampai di surat Al-Lail, tepatnya di ayat 18, kita akan lanjut di ayat 19 hingga terakhir ya. Perhatikan terlebih dahulu
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, kita akan mengulas terlebih dahulu di ayat nomor 19. Perhatikan di ayat nomor 19, di situ ada wama, ya, ma di situ harokatnya fathah, setelahnya ada alif, ini dinamakan mad. Jadi dibaca panjang cukup 2 harokat saja. Wama li ahadin. Perhatikan di situ ada li sama a. Ingat bahwa dalam membaca Al-Quran itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama tajwid bahwa kita dalam bacanya jangan takalluf dan jangan ta'assuf. Intinya jangan berlebihan atau terlalu cepat kadarnya. Contohnya wama li ahadin. Nah, jadi jangan terlalu cepat jeda atau temponya. Harus jelas huruf per huruf. Contoh, wama li ahadin. Jadi jangan cepat-cepat. Wama li ahadin. Nah, jangan li ahadin. Hati-hati di situ. Kemudian di situ ada din'i. Di situ ada huruf dal dengan tanwin kasratain. Bertemu setelahnya huruf ain, maka ini dihukumi dengan izhar atau disebut juga dengan izhar halqi karena keluarnya dari tenggorokan. Jadi harus dibaca jelas tanwinnya, ennya. Wa ma li ahadin i. Nah, jadi kalau izhar itu berarti nunnya atau tanwinnya dibaca jelas. Kemudian ainda. Nah, di situ ainnya bertemu setelahnya itu ada nun mati. Nah, nun matinya ketemu huruf dal. Maka ini disebut dengan ikhfa haqiqi. Nah, sehingga kadar izhar itu mengalirnya sedang, ikhfa mengalirnya panjang. Jadi ditahannya panjang di ikhfanya saja. Contoh. Wa ma li ahadin 'indahu. Nah, adapun izhar itu cukup 2 harokat lah. Wa ma li ahadin 'indahu. Nah, jadi di ikhfanya yang cukup lama karena izhar itu dia masuk kategori gunnah yang tidak sempurna atau gunnah naqisah. Adapun ikhfa dia masuk kategori gunnah yang kamilah, gunnah yang sempurna. Itu. Kemudian perhatikan di situ ada indahu, hak dhamir. Hak di situ kalau kita perhatikan di beberapa mushaf ya, itu ada yang harokatnya dhamma, tapi di bawah setelah huruf H-nya itu ada waw kecil. Ya, atau dalam mushaf Madinah bisa ada waw kecil di sampingnya. Maka itu menandakan bahwa itu dibaca panjang 2 harokat. Apabila ada waw kecil ya. Nah, apabila di atas waw kecilnya ada bendera, berarti dibaca 2 harokat lebih. Tapi kalau kita perhatikan di ayat ini, karena tidak ada bendera, cukup 2 harokat. Jadi dibaca panjang ya. Wa ma li ahadin 'indahu min. Nah, 'indahu. Kemudian minni. Nah, di situ ada nun mati bertemu dengan huruf nun. Maka ini namanya idgham bi gunnah. Maka idgham bi gunnah sama halnya seperti ikhfa. Sama-sama harus ditahan, dialirkan dengan gunnah yang lama atau kamilah. Itu ya. Kemudian ni'matin itu ada huruf ain mati. Maka tugas kita sama seperti izhar, mengalirkan ain matinya tapi sedang. Jangan lama-lama. Berikutnya tu. Ada tak di situ kasratain tanwin bertemu setelah tak itu ikhfa lagi. Jadi ikhfa di sini ada ikhfa, ada idgham bi gunnah. Nah, itu mengalirnya lama ya. Ada pun izhar sedang. Maka kita baca seperti ini.
Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Perhatikan di situ ada huruf jim dan ada huruf zai. Nah, ini seringkali nih terbalik. Jadi ya tuzja atau tujja. Nah, itu bukan huruf jim semua, tapi ada za-nya. Tuje, dan memantulkan jimnya harus lunak ya, karena itu namanya qalqalah sughra. Tujza, tujza, tujza. Karena yang merupakan bentuk kesalahan adalah gini. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tujza. Jadi seperti ada pemberhentian sejenak. Tujza, harusnya kan tujza, tujza. Pantulan dengan huruf setelahnya jangan terputus. Seperti itu ya. Kemudian ayat berikutnya illa batigha. Nah, di situ ada ba lagi, ba mati. Maka kita harus memantulkan karena huruf ba itu sifatnya adalah qalqalah. Dan qalqalah itu harus dipantulkan. Jadi kalau kita baca illa batigha, ini salah. Tidak sempurna, jadi harus dipantulkan. Kemudian di situ ada huruf gha, gha-nya fathah, setelahnya ada alif dan di atas alif itu ada bendera. Apabila ada huruf mat di atasnya bendera, maka ini huruf yang harus dibaca di 2 harokat lebih. Apalagi setelahnya ada alif, ada hamzah. Apabila ada mat bertemu hamzah pada satu kata, maka ini namanya mat wajib muttasil. Ya, jadi dibaca panjang. 4 harokat. Contoh, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Nah, perhatikan di situ ada hamzah ya. Hamzah itu punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu artinya dijelaskan huruf a. Jadi jangan dibaca seperti ini. Illa batigha'a wajhi rabbihil illa batigha awaj. Nah, jadi jangan yang betul a. Illa batigha wajhi rabb Karena banyak yang seperti bacanya tasil awa. Nah, itu. Tidak, yang betul awa. Itu. Kemudian berikutnya wajhi jim mati dibaca qalqalah. Rabbihil a'la. Ada lam mati, ada ain mati. Nah, ini huruf-huruf sifatnya tawasud, mengalir tapi sedang. Jadi ditahan dulu tapi alirannya sedang ya. Contoh. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. A'la. Jadi ditahan ainnya. Jadi jangan dibaca a'la, jangan. Ditahan a'la seperti itu. Berikutnya wala saufa. Perhatikan di situ ada waw mati sebelumnya fathah. Maka ini disebut dengan madlin. Dan bacaan madlin yang berada di tengah atau ketika masih lanjut cukup 2 harokat. Wala saufa. Wala saufa. Jadi jangan cepat-cepat. Jangan wala saufa yarda. Jangan terlalu cepat. Harus dialirkan dengan monyongan. Wala saufa. Jadi dialirkan dengan lembut. Itulah yang disebut dengan alin. Nah, namun di antara kesalahan juga jangan dihentak. Contoh, wala saufa yarda. Jangan jangan. Wala saufa. Jadi lembut gitu loh. Mengalirkannya. Jadi jangan wala saufa. Nah, itu terlalu menghentak sekali. Itu disebut dengan takalluf, bacaan yang terlalu berlebihan, terlalu kaku, keras gitu. Jadi harus lunak. Wala saufa yarda. Ro-nya juga yarda. Nah, itu. Jadi hati-hati dalam masalah aliran dan aliran. Mungkin itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas penyampaian hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Lail ya, menyelesaikan 3 ayat terakhir di surat ini, yaitu dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan kini tiba saatnya kita akan menghadirkan surat Al-Kautsar yang dibacakan oleh teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM yang sudah dikirimkan
melalui voice note di 0852 10 943 943. Seperti yang hadir berikut ini datanya dari Zakaria di Lemah Abang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kita akan warahmatullahi. langsung saja putarkan ya berikut ini. Saya Zakaria dari Lemah Abang. Berikut ini kita akan putarkan bacaan Qur'annya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sudah, ya nam. Barakallahu fi, masya Allah, bagus baca akhuna Zakaria, ya, barakallahu fik. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Tadi sudah bagus, masya Allah, hanya ada beberapa poin saja. Ini di sin saja, sin sama lam. Jadi sin tadi Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya harus ditahan lagi. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sinnya sedikit dialirkan lagi. Itu aja. Ya, cuman secara keseluruhan bagus, masya Allah. Kemudian yang terakhir adalah inna syani'aka huwal a. Jadi jangan dibaca huwal. Nah, berarti ini dari sisi tebal tipis. Lamnya jadi huwal, jadi ujung lidahnya jangan terlalu ke belakang. Maju lagi. Tepatnya di gusi, lithah. Lithah itu dalam bahasa Arab, Indonesia artinya gusi. Nah, jadi gusi kan tepat di belakang atas sedikit gigi seri atas ya, gigi seri atas bagian belakang, bagian atasnya itu namanya gusi, lithah. Nah, di situ aja. Inna syani'aka huwal abtar. Huwal, bukan huwal. Nah, sepertinya tadi terlalu naik atau mungkin karena rekaman wallahu ta'ala alam ya. Jadi saya tadi dengarnya ketebalan. Jadi itu saja yang saya perhatikan. Barakallahu fiik. Secara umum keseluruhan bagus, masya Allah. Oke, terima kasih tadi buat Zakaria di Lemah Abang ya. Kita akan hadirkan lagi berikut ini dari pendengar kita, tidak menyebutkan namanya ya. Kita langsung saja putarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ya, masya Allah. Masya Allah bacaannya bagus. Barakallahu fih. Tapi lagi ya. Tapi bagus, masya Allah. Bagus. Secara keseluruhan bagus, masya Allah. Cuman ini aja, sedikit lagi A-nya aja. Inna a'toina A-nya saja. Udah itu aja. Secara keseluruhan bagus, masya Allah. Barakallahu fih. Ya. Kita putarkan lagi dari pendengar kita ya, yang membaca Quran surat Al-Kautsar berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, bagus, masya Allah, barakallahu fih. Tidak ada koreksi. Iya, masya Allah. Bagus.
Tidak ada koreksi, Masya Allah. Iya. Kita putarkan lagi ya. Yang lainnya. Ini surat yang sangat aman ya. Surat yang sangat aman ya, karena biasanya yang jadi pusat perhatian itu nun sukunnya itu ya. Nun tasdid. Nun bertasdidnya. Betul itu ya. sekali. Gunnahnya itu ya. Iya. Sama ro tebalnya. Iya, benar kan. Langsung saja kita hadirkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ya. Bagus, Masya Allah. Barakallahu fih. Bagus kepada tadi yang membaca. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi sama seperti yang dua sebelumnya, hamzahnya harus dijelaskan. Seperti contoh tadi, inna a'toina a'toi, karena hamzah itu punya sifat syiddah. Syiddah itu merupakan sifat yang kuat, yang dimana kita harus menjelaskan huruf tersebut. Jadi jangan dibaca inna a'toina na'atoina. Nah, jangan seperti apa ya, mubaham itu gak jelas intinya hamzanya. Harus dibaca jelas inna a'toina itu. Kemudian tadi fasalli li rabbika wanhar. Harnya sudah bagus, cuman haknya itu sedikit dihembuskan hamznya. Sedikit lagi dijelaskan hamznya. Karena hak ini kan merupakan di antara sifat yang memiliki desisan. Sebagaimana perkata Imam Jazari, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Jadi hak jelaskan. Fasalli li rabbika wanhar. Har. Itu. Kemudian tadi yang terakhir, sya. Hati-hati, bedakan antara sa dan sya. Karena ketika terjadi perbedaan bacaan, akan terjadi perbedaan makna juga. Jadi hati-hati. Inna sya ya, bukan sa. Itu aja yang harus diperhatikan. Barakallahu fi. Oke, baik. Terima kasih atas koreksinya ya. Demikian tadi untuk teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM ya yang sudah mengirimkan voice note-nya, kami ucapkan terima kasih ya. Mungkin juga yang ingin kami tanyakan adalah tadi di surat Al-Lail, ayat-ayat yang terakhir ya. Itu kan sering juga terjadi pengucapan tuh walasau, jadi seperti ke o gitu ya. Walasau fayarullah, itu kadang sering tidak disadari seperti itu. Solusinya Ustaz? Iya, nah, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Ini berarti berkenaan tentang madlin ya. Madlin ini terjadi bila mana terjadi di situ waw mati atau ya mati yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Seperti contoh tadi huruf waw mati, maka dibaca wala saufa. Kalau kasrah dibaca i. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, yang sering kali terjadi kesalahan adalah merubah vokalnya. Untuk yang kasrah terkadang ke imalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harusnya syai. Nah, begitu pula pada huruf waw. Kadang seperti ke o gitu. Contohnya maliki yaumiddin yau. Nah, itu mengapa terjadi demikian? Ini masih hubungannya tentang kesempurnaan vokal atau disebut itmamul harakat. Harakatnya itu, vokalnya itu harus dijelaskan. Kalau i, maka rahang kebawahkan. A'udzu billahi minasyaiton. Syaiton. Agar jelas i-nya. Begitu pula pada waw. Waw itu kan makhrajnya kan berada di mana? Bibir. Kata para ulama adalah bin dhimami syafatain. Dengan cara memonyongkan kedua bibir. Jadi, terkadang kenapa vokalnya o itu tidak sempurnanya monyong. Contoh, maliki yaumid harusnya yau u ya, bukan o. Jadi hati-hati, kesempurnaan harokat atau kesempurnaan huruf harus dijelaskan. Waw vokalnya adalah u. Jadi harus dibaca wala saufa. Nah,
bukan sao. Intinya adalah kesempurnaan makhrajnya, yang monyongnya. Kedua, jelaskan ke u-nya. Nah, itu aja. Itu yang harus perhatikan. Oke. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih atas koreksinya ya. Ada lagi Ustaz yang mengirimkan bacaan Qur'annya? Masya Allah, ini banyak sekali. Yang mana nih yang kita pakai? Ada 5 voice note ya. Mungkin sepotong-sepotong ya. Kita akan coba ya perdengarkan berikut ini dari pendengar kita yang sudah mengirimkan voice note-nya melalui 0852 10 943 943. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, tafadhol. Ya, Masya Allah, barakallahu fi. Bagus, Masya Allah. Semoga bacanya menjadi pahala ya untuk beliau. Perhatikan beberapa hal, yaitu berkenaan tentang nun tasydid ini ya. Setiap ada huruf nun, bila mana di atasnya ada huruf w ya, w kecil, atau bahasa kitanya adalah tasydid, maka sebagaimana perkataan ulama, yaitu gunnah, ditahan dengan kesempurnaan yang sangat matang dan sangat sempurna. Jadi ditahan inna, itu seperti itu. Kemudian fasallili, itu li-nya ada 2 ya. Nah, itu semuanya itu dibaca pendek. Fasallili rabb, fasallili rabb. Jadi jangan fasallili rabbika. Itu. Kemudian yang terakhir adalah ingat bahwa qalqalah itu kan pantulan ya. Di Al-Kautsar ini ada huruf ba, abtar. Nah, bila mana pantulannya berada di tengah, cukup ke e saja. Ab. Inna syani'aka huwal abtar. 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 Jadi jangan seperti berhenti sejenak. Jangan seperti ini. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, abtar. Jadi pantulan dengan huruf setelahnya itu jangan sampai putus. Tetap lanjut. Abtar. Abtar. Jadi di latihan seperti itu aja. Itu kalau berada di tengah ya. Jadi itu aja yang saya perhatikan. Nah, barakallahu fi. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas koreksinya. Dan nampaknya waktu juga ya yang membatasi perjumpaan kita untuk kesempatan malam hari ini. Ustaz, qadarullah harus kita akhiri. Kepada Ustaz Fauzi, jazakumullahu khairan Ustaz atas waktunya ya, masyaallah. Barakallahu fikum. Dan juga kami ucapkan terima kasih buat teman-teman pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM, khususnya buat teman-teman yang tadi sudah bergabung memperdengarkan bacaan Qur'annya di surat Al-Kautsar. Semoga menjadi pahala tersendiri ya, dan juga menjadi motivasi buat kita semuanya untuk terus belajar memperbaiki bacaan Quran kita ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Buat teman-teman juga yang tidak interaktif tapi mengikuti acara kita dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam hari ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid Ustadz Fauzi Abu Fasya dan juga segenap kru yang bertugas di malam hari ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.